10 perbedaan Kristen dengan Nasrani. 10 perbedaan Kristen dengan Nasrani. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Nasrani ada di Alkitab. Kristen ada di Alkitab. Katolik tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada di Alkitab. Pentakosta tidak ada di Alkitab. Karismatik tidak ada di Alkitab. Mormon tidak ada di Alkitab. Alkitab cuma mengenal Nasrani dan Kristen. Apa perbedaannya? Berikut 10 ya. 1. Kristen. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Artinya Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus Isa Al-Masih. 1 Petrus 4 ayat 16. Yudas 1 ayat 25. Allahu Ahad Dwarabani, Allah yang esa dan Tuhan juru selamat itu punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Sedangkan Nasrani, Allahnya itu adalah Bapa Iblis. Yohanes 8 ayat 44. HTD itu tegas. Nasrani itu penyembah Bapa Iblis. Tegas kalau HTD. Sebab sedetik pun tidak ada orang nyembah Bapa. Dari sejak ada manusia Adam sampai nanti kiamat, tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Nasrani itu penyembah Bapa. Bapa Iblis. 2. Kristen itu Allah yang disembah esa. Yohanes 5 ayat 4. 1 Matius 19 ayat 17 dan punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Nasrani Allahnya 3 biji, 3 pribadi, tidak esa, jamak, tidak satu dan tidak punya nama. Yang disembah oleh Nasrani adalah Bapa. Bapa itu tidak punya nama ya. Tidak esa ya, itu bagian dari 3 pribadi. Nomor 3, Kristen itu dijamin pasti dibangkitkan nanti pada kebangkitan pertama, dijamin masuk surga. Markus 16 ayat 16 dan 2 Timotius 3 ayat 15. Sedangkan Nasrani dijamin 100% kelak ke neraka. Waktu mati ke alam maut dulu dan tidak akan pernah dibangkitkan di kebangkitan pertama. Ya, Wahyu 20 ayat 12 ayat 15, lalu langsung dihakimi ya sebagai zombie ya, berjalan tanpa nyawa. Nomor 4, Kristen itu domba orang benar. Matius 25 ayat 34 sampai 37. Sedangkan Nasrani itu kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41 dan 44. Nomor 5, Kristen itu baptisnya selam, telentang dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus sah. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan, kelak masuk surga. Kisah 2 ayat 38. Roma 8 ayat Roma 8 ayat ini salah nih, ini tulisnya berapa nih? Roma 6 ayat 3 dan 4 betul. Nasrani itu kalau membaptis, baptisannya percik, diguyur, disemprot, berdiri, jongkok berdiri, bahkan dibaptis dalam drum. Pendeta yang membaptis dalam drum layak digajul supaya ke laut biar jadi pendeta ikan duyung, pendeta atau digajul ke hutan pendeta para bedes. Ya, baptis dalam drum udah gitu berdiri, jongkok berdiri. Layak digajul biar sampai pinggir hutan jadi pendetanya para bedes, ya. Itu baptisan Nasrani, Pak. Berarti yang baptis dalam drum berdiri, jongkok berdiri Nasrani, Pak. Nasrani, penyembah Bapa Iblis. Yes. Ya, dalam nama Bapa Iblis, tentu saja anak dan roh iblis yang dijadikan kudus-kudusan. Baptisan cara Nasrani tidak sah dan tidak ada gunanya. Nomor 6, Kristen berdoa kepada Yesus dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 16 ayat 26. Sedangkan Nasrani
berdoa kepada Bapa iblis disamarkan memakai doa Bapa kami, sebab iblis bapa mereka. Doa Bapa kami tidak pernah ada di Alkitab. Ya, itu adalah doa Tuhan, bukan doa kepada Bapa, ya. Nomor 7, Kristen tidak mendirikan gedung gereja sebab bait Allah adalah tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Sedangkan Nasrani sangat getol mendirikan gedung gereja, menimbulkan ribut, melulu gaduh, anti damai. Ya, Nasrani itu tidak suka damai memang. Nomor 8, Kristen hanya mempunyai satu-satunya kitab suci yaitu Alkitab, Lukas 24 ayat 27, 44 dan 45, dan menolak adanya buku-buku hasil karangan manusia yang sering disebut buku hitam. Isinya betul-betul sangat hitam, penyesatan, yang disebut buku teologi. Sebaliknya Nasrani justru kebalik. Nasrani itu menolak Alkitab, satu-satunya kitab suci, justru meninggikan yang membangga-banggakan kitab hasil ngarang sendiri yang disebut teologi. Nomor 9, Kristen itu 100% hanya Alkitabiah, 0% tafsir. Kebalikannya, Nasrani 99,9% tafsir, mendirikan kebenaran sendiri, 0,1% comot-comot ayat Alkitab. Nomor 10, Kristen itu sangat paham, 100% mengerti kitab suci sebab pikiran dibuka oleh Yesus Tuhan Allah, Lukas 24 ayat 45. Sebagai orang benar, Kristen itu penyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Sedangkan Nasrani disebut sekte, disebut biadab, disebut ajarannya mematikan seperti sampar, Kisah 24 ayat 5. Juga disebut sesat, Matius 22 ayat 29. Juga disebut benar-benar sesat, Markus 12 ayat 27, dan juga disebut bidat, Titus 3 ayat 10. Jadi sekte, biadab, ajaran sampar, sesat, benar-benar sesat, bidat itu adalah gelar-gelar untuk kesesatannya para Nasrani. Mengapa Nasrani banyak diminati meskipun jurusannya ke neraka? 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini berada di bawah kuasa atau dikuasai oleh si jahat iblis. Ya, si iblis itu. Kelompok Nasrani ada dua kelompok besar, yaitu para penyembah Tritunggal yang ditandai tangan kanan ke jidat demi nama binatang, dan penyembah segitiga. Jadi para penyembah patung maupun patung Yesus kayak, ya, juga penyembah segitiga, ya. Allah segitiga. Ada Allah segitiga, rupa-rupa warnanya. Ya. Itu ya. Merah, kuning dan hijau. Ya. Yang meletus yang mana itu ya? Itu adalah Nasrani. Jadi Nasrani adalah dua kelompok besar, penyembah patung sama penyembah segitiga. Yang penyembah patung sering disebut Tritunggal. Anda mau menolak kayak apapun juga tidak bisa, ya, karena penyembah patung ada di Alkitab yang disebut Babel besar. Jadi para penyembah patung disebut Babel besar, ibu segala wanita pelacur, ibu segala kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 5, enggak main-main. Anda para penyembah patung, ibu segala kekejian, ibu segala perempuan-perempuan pelacur. Ayat Alkitab Wahyu 17 ayat 5, enggak main-main. Ya. Bahkan si jahat, yaitu si bapa iblis, dengan bangga tanpa malu-malu malah disembah sebagai bapa iblis. Matius 4 ayat 9, kamu tanya kepada orang-orang Tritunggal, penyembah patung dan orang segitiga, kamu tanya ini, semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu semua orang penyembah patung dan penyembah segitiga akan bilang, amin, amin, amin. Matius 4 ayat 9. Padahal itu ajakan iblis. Semua ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Amin, amin, amin. Tuh, Nasrani itu kayak gitu tuh. Ya. Coba Anda cek ayat ini, Anda kirim ayat ini. Matius 4 ayat 9, Anda kirim ke orang-orang dari kelompok segitiga dan kelompok Tritunggal, penyembah bapa iblis. Kamu kirim ayat ini.
Matius 4 ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu semua orang-orang dari Nasrani akan acung jempol. Amin, amin, amin. Anda kutip ayatnya, Matius 4 ayat 9. Padahal itu ajakan iblis. Bapaknya itu, bapak iblis itu. Ya. Ya, ya begitu ya. Itu 10 perbedaan. Masih ada perbedaan lain banyak. Perbedaan yang lain banyak ya. Nah, terutama hal-hal yang prinsip ya. Ya, sama-sama percaya Yesus, tapi kan Nasrani Yesusnya masih gondrong, tangannya masih bolong ya, gontalong, gondrong tangan bolong. Ya, lalu Yesus gondrong tangan bolong ini masih sujud pada bapak iblisnya. Itu kan sama saja menjadikan Yesus hantu. Hantu masih sujud pada bapak iblis. Roh Kudusnya ya roh setan lah, apalagi. Itu Tritunggal itu sebenarnya terdiri dari iblis, hantu, dan setan. Mereka suka sebut-sebut Roh Kudus ya toh. Roh Kudus mereka nggak tahu Roh Kudus itu Yesus. Ya, nggak tahu dia. Makanya saya sering menyebut roh yang dikuduskan itu sebenarnya siapa? Itu roh setan. Di dalam berapa ya? Saya agak lupa yang seperti kata itu ya. 17:13 kalau tidak salah. Wahyu 17:13 ya, atau Wahyu 16:13 lah, antara itu. Terus segitiga ya, segitiga dan Tritunggal kan sama. Kalau selama ini kan mereka itu mengatakan segitiga itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Sebenarnya yang benar itu iblis, hantu, dan setan. Coba ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, iblis, hantu, dan setan. Yang jadi hantu Yesus. Kenapa Yesus jadi hantu? Karena mereka nggak kenal Yesus. Berarti kan pada waktu Yesus bangkit, nembus dinding, hantu, hantu, hantu. Mereka nggak kenal. Setelah Yesus bilang, ini aku Yesus. Oh, ternyata Tuhan. Ya, dikira hantu, ternyata Tuhan. Lah ini para Tritunggal dan para segitiga tidak tahu Yesus. Yesus dijadikan hantu. Hantu sujud pada Bapa iblis. Hantu memang sujud pada iblis. Setan juga roh yang dikuduskan, bukan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Tritunggal itu yang mereka sering sebut Bapa, Anak, Roh Kudus sebenarnya adalah iblis, hantu, dan setan. Bukan Kristen, Pak. Bukan, makanya semua pengajarannya ngiblis. Ya, ngiblis inside. Kalau Kristen itu Yesus inside. Ya, karena ada itu istilah Jesus inside. Kalau Tritunggal dan segitiga itu iblis inside. Semua produknya ngiblis semua. Demi nama iblis, demi nama binatang. Wahyu 13 ayat 16. Mereka pakai tangan kanan tunjuk jidat demi nama binatang. Ya. 666. Belum sebagai ibu dari segala pelacur, perempuan-perempuan pelacur dan kekejian. Di dalam Ulangan 25 ayat 7 atau 7 ayat 25, menyembah patung itu kekejian. Lah ini patungnya dikasih nama Tuhan Yesus, coba. Ibu segala kekejian. Para penyembah patung kan disebut pezinah atau pelacur-pelacur. Pelacur dalam arti berzinah karena menduakan Allah. Penyembah patung itu pezinah, pelacur. Alkitab loh. Anda sering dengar kata-kata berzinah toh? Berzinah karena menduakan Tuhan atau menggantikan Allah yang benar dengan Allah lain. Itu berzina. Pelacur juga seperti itu. Ibu segala pelacur itu apa? Musuhnya Yesus. Nanti bayangin saudara, kalian beragama Tritunggal kan sekarang, Bapa, Anak, Roh Kudus, padahal iblis, hantu, dan setan. Kamu jadi musuhnya Yesus nanti dalam perang Harmagedon. Tak kasih tahu, 90% gereja yang sekarang ada jadi musuhnya Yesus pada saat perang Harmagedon. Apa itu? 666 dan Babel besar. Ya. Harmagedon itu memusnahkan itu. Gerejamu yang megah-megah nanti habis. Patung-patung salib segede gaban di puncak-puncak gunung habis. Patung Yesus di puncak-puncak gunung juga akan diruntuhkan. Ini perang Allah, yaitu bukan perang manusia. Caranya pakai apa ya? Pakai geledek, pakai petir, pakai seperti waktu Sodom dan Gomora itu. Ya. Jangan bangga kalian jadi Tritunggal. Ya. Ingat, ya, kamu musuhnya Yesus.
Tiap hari teriak-teriak, Yesus, 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 bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Yesus bilang, enyahlah, aku gak pernah kenal engkau. Dari pagi sampai pagi lagi, mulutmu cuman bilang Yesus itu juru selamat, tapi masih gondrong, masih sujud pada bapak iblismu. Saya tantang para romo, para pendeta kaleng-kaleng. Berani nggak kamu berkata, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Maha Kuasa Alfa Omega? Berani? Saya tantang para pendeta-pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng. Tiap hari mulut kamu cuman Bapak, Bapak. Makanya Yesus bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau, itu Nasrani, kambing terkutuk. Very clear? Ya, ini meluruskan ayat Alkitab. Semua ada ayatnya. Tidak pernah ada sedetik pun Bapa jadi Allah. Sejak Adam sampai manusia kapanpun tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Ingat itu. Kalau kamu nyembah Bapa, Yesus berkata, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Nggak main-main. Yesus sendiri yang berkata, iblis bapamu. Bapa segala dusta. Tidak pernah ada roh segala dusta atau anak segala dusta. Yang ada Bapa segala dusta. Para penyembah Bapa segala dusta. Artinya penyembah Bapa iblis. Very clear ya. Itu bedanya Nasrani dengan Kristen ya. Jurusannya mana Pak? Nasrani? Halah ya sudah, gampang lah, neraka. Kalau ada orang Nasrani masuk surga, tak kasih hadiah. Tunjukkan kepada saya penyembah Bapa masuk surga, tak kasih hadiah. Tunjukkan kepada saya Tritunggal bisa masuk surga, tak kasih hadiah. Tunjukkan penyembah segitiga bisa masuk surga. Pakai ayat Alkitab, tidak pernah ada. Ya, hadiahnya berapa Pak? Huruf M jumlahnya 5, kan 5M. Huruf M aja, huruf M jumlahnya 5, kan 5M. That's it. Ini pengajaran yang betul-betul meluruskan ya. Ya jangan marah, jangan merah kuping. Ya, makanya kalau suhu HTD sedang tausiah pada duduk manis. Ya. Setidaknya 10 ada banyak lagi bedanya Kristen dengan Nasrani ya. Yang paling penting Nasrani pasti ke neraka. Pasti ke neraka. Yang ke surga siapa Pak? Kristen. Karena Alkitab hanya membedakan kalau kamu tidak Kristen ya Nasrani. Kristen nggak ada dibagi-bagi, nggak ada. Nasrani yang ada Pentakost, ada Mormon, ada Karismatik, ada Protestan. Itu yang dibagi-bagi kayak gitu itu Nasrani. Ada juga penyembah patung, Ortodok. Yang ada kayak gitu itu Nasrani. Kalau Kristen ya cuma satu, Kristen tok. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one Lord and God. Satu-satunya Allah yang benar. Allahu Akbar wa Rabbani. Allahu Ahad itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.